Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita membahas ya tentang metabolisme. Oh ya, sebelumnya jelas mahasiswa harus persiapan dari sekarang ya untuk ujian akhir. Jadi yang akan dikeluarkan di soal-soal ujian akhir adalah pasti tentang simplicia, kemudian juga fitofarmaka itu ya tolong dipelajari, kemudian metode ekstraksi ya, pendalaman metode ekstraksi, kelebihan kekurangannya masing-masing metode, dan ejaan bahasa Latin itu dikeluarkan. Nah, sekarang kita masuk ke arah metabolisme. Nah, metabolisme itu merupakan suatu modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Jadi sel ya, sel-sel dari simplicia yang kita buat dari tanaman yang berhasil sebagai obat itu sebelum dia kita buat simplicia, pasti dia melakukan metabolisme dulu di awalnya ya. Metabolisme sendiri mencakup ada sintesis namanya anabolisme, yaitu pembuatan, proses pembentukan namanya sintesis atau anabolisme, dan ada penguraian atau katabolisme. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan ada enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Jadi enzim ini adalah faktor yang nanti akan sangat membantu dalam proses metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia yang terjadi di dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Nah, berdasarkan pembentukannya, metabolisme itu menghasilkan suatu metabolit ya. Metabolit itu dibagi menjadi dua, yaitu ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Nah, kita kemarin sering sekali menyebut metabolit sekunder. Apa sih metabolit sekunder itu? Nah, itu tadi, metabolit sekunder adalah hasil yang suatu produk yang dihasilkan dari suatu proses metabolisme ya. Ada metabolit sekunder, ada juga metabolit primer. Kalau metabolit primer itu merupakan fundamental building block kehidupan atau makhluk hidup. Jadi dia betul-betul yang menjadi dasar atau faktor penentu kehidupan dari suatu makhluk hidup tersebut. Anggaplah yaitu tanaman. Kemudian contoh metabolit primer itu ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, mereka ini bertanggung jawab langsung terhadap kehidupan dari tanaman tersebut, sehingga dia merupakan dasar dari kehidupan suatu tanaman, katakanlah seperti itu. Sedangkan metabolit sekunder itu sebenarnya adalah suatu senyawa yang tidak penting atau esensial ya, yang kurang esensial juga atau tidak esensial bahkan ya untuk perkembangan atau eksistensi makhluk hidup ya. Jadi dia hanya membantu sebenarnya dalam proses pertahanan ataupun dalam rangka ketahanan dari suatu tanaman ya. Misalnya apa? Yaitu terpenoid, alkaloid, dan flavonoid. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi metabolit sekunder yang sering kita bilang zat aktif yang ingin kita dapatkan yaitu metabolit sekunder. Tadi seperti disampaikan, dia sebenarnya bukan penyusun utama dari suatu tanaman. Anggap kita bicaranya dalam konteks tanaman ya. Nah, tetapi itu kita butuhkan gitu ya. Jadi sesuatu zat yang sebenarnya sekunder bagi tanaman, tetapi bagi manusia itu merupakan suatu zat aktif yang utama yang ingin kita dapatkan. Nah, contohnya pertama adalah tanin ya. Tanin di sini terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh dalam angiospermae. Ingat ya cara bacanya tadi, AE dibaca E gitu ya. Dan terdapat khusus dalam jaringan kayu. Tanin dapat bereaksi dengan protein membentuk polimer mantap yang tak larut dalam air. Dalam bidang industri, tanin digunakan untuk mengubah kulit hewan yang mentah menjadi kulit siap pakai karena kemampuannya menyambung silang protein. Ini menurut Harbon tahun 96 dalam bukunya. Nah, jadi ciri-ciri tanin adalah dia dapat berikatan dengan protein membentuk suatu polimer mantap, di mana polimer tadi tidak larut dalam air. Ini ciri khas dari tanin ya. Makanya rasanya sepet, kelat gitu ya. Nah, di dalam tumbuhan letak tanin terpisah dari protein dan enzim sitoplasma. Tetapi bila jaringan rusak, misalnya bila hewan memakannya, maka reaksi penyemakan dapat terjadi. Reaksi ini menyebabkan protein lebih sukar dicapai oleh cairan pencernaan hewan. Jadi
tadi dikatakan bahwasanya metabolit sekunder itu adalah untuk pertahanan. Nah, ini contohnya tanin. Jadi tanin itu kalau dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan, dengan adanya tanin yang dikandungnya, maka hewan tadi biasanya nggak suka tuh tanaman-tanaman yang punya kandungan tanin yang tinggi, karena rasanya juga tidak enak ya, rasanya sama kelat, sepat gitu ya. Nah, pada kenyataannya sebagian besar tumbuhan yang memang mengandung tanin dihindari oleh hewan pemakan tumbuhan. Nah, ini ya tadi ya, karena rasanya yang sepet atau kata kita ya, dimana kita menganggap salah satu fungsi tanin dalam tumbuhan adalah sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi metabolit sekunder itu memang dia tidak berpengaruh pada faktor utama pertumbuhan dari tanaman, tapi dia sebagai untuk pertahanan diri lah ya. Nah, tanin itu yang kita ingin harapkan. Kalau di kita taninnya luar biasa ya. Tanin itu kenapa dibutuhkan oleh manusia? Karena tanin tersebut karena tanin dapat bereaksi dengan protein tadi membentuk ikatan sambung silang, maka tanin dapat berhasil sebagai antibakteri. Jadi tanin itu kita butuhkan karena tanin itu dapat berikatan dengan protein bakteri, sehingga bakterinya akan mati atau akan rusak ya, sehingga kita akan bisa membunuh bakteri tersebut ya. Nah, pemeriksaan senyawa tanin, kalau kita pengen lihat apakah dalam senyawa dalam tanaman ataupun dalam spesies tersebut mengandung tanin, seperti biasa kita buat ekstrak dulu. Nah, nanti ekstraknya itu, nah ini contohnya masih sama, yaitu ekstrak buah lenca. Nanti kita pakai kromatografi lapis tipis ya, dengan fase geraknya adalah campuran metanol dengan asam formiat, perbandingannya 97:3 ya. Fase diam yang kita gunakan adalah silika gel F254. Ini artinya silika yang telah dilapisi gel dan dia bisa berfluoresensi atau memancarkan warna gitu ya, pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, senyawa tanin akan berwarna hijau kelabu pada daerah visible ya, yang bisa kelihatan oleh mata kita. Kemudian biru pada daerah dengan panjang gelombang ultraviolet 366 nanometer, dan tidak terdeteksi pada daerah UV 254 nanometer setelah disemprot ferriklorid. Nah, ini nanti kalian akan belajar di mungkin fitokimia ya, atau mata kuliah lain yang ada cara kerja dari kromatografi lapis tipis. Nah, kenapa bisa terbentuk warna hijau ya? Warna hijau tadi di panjang gelombang yang sebetulnya karena hijau kelabu, nah daerah visible ya, visible atau daerah 366 dia warna biru ya. Ketika sudah disemprotkan ferriklorid, kenapa bisa berwarna hijau kelabu? Karena adanya senyawa kompleks yang terbentuk antara tanin yang merupakan senyawa fenolik dengan ferriklorid ya. Nah, ini ya reaksinya, ini ferriklorid. Ada tanin itu mengandung gugus fenol, ini fenol namanya, ada benzen, ada OH, ini fenol. Nanti dia akan berikatan kompleks seperti ini ya, akan berikatan kompleks di mana nanti ada ferrinya, besi gitu ya, kemudian ada fenol 3, tambah ada benzen, ada O juga di sini berikatan dan menghasilkan satu asam klorida. Nah, ini kalau kita lihat ya di bawah sinar UV atau visible ya, ini warnanya akan warna hijau kelabu karena terbentuk suatu senyawa kompleks yang memancarkan warna. Kenapa warna? Biasanya dari gugus yang ada di dalam benzen ini ya, ada gugus kromofor namanya ya. Nah, seperti itu. Tanin dapat mengganggu pertumbuhan maupun kestabilan bakteri ya. Ini penjelasan teknisnya, penjelasan detailnya. Jadi tanin itu dapat mengganggu pertumbuhan maupun kestabilan bakteri dengan cara menggumpalkan protein dari bakteri sehingga protein bakteri menjadi rusak. Kalau protein bakteri rusak, maka bakteri tidak bisa berkembang biak, sehingga bisa dikatakan dia mampu membunuh bakteri ya. Senyawa tanin akan mendenaturasi protein sel dan mengerutkan dinding sel sehingga dapat merusak dinding sel bakteri. Akibatnya permeabilitas selektif dan pengangkutan metabolik dari dalam nuklear sel terganggu, sehingga dia bisa kita sebutkan bahwasanya tanin berkhasiat sebagai antibakteri. Nah, sekarang metabolit sekunder yang kedua atau zat aktif yang kedua yang biasanya kita ingin dapatkan dari suatu ekstrak
dari Simplicia, yaitu flavonoid. Nah, flavonoid jarang terdapat dalam bakteri atau jamur. Penyebarannya lebih banyak dalam tumbuhan seperti paku-pakuan dan spermatofita. Pada tingkat jaringan, flavonoid banyak terkandung dalam meristem, palisade, dan parenkim. Nah, ini kalian belajar nanti di biologi ya, kalau nggak di belajar anatomi fisiologi tumbuhan ya. Sedangkan pada tingkat seluler, flavonoid terdapat pada cairan vakuola, dinding sel, atau kloroplasnya. Ini ada di bukunya Robinson tahun 91. Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Flavonoid dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok dengan ether minyak bumi. Flavonoid berupa senyawa fenol ya, sama kayak tanin tadi ada senyawa fenolnya, karena itu warnanya berubah bila ditambah basa. Karena fenol itu hakikatnya adalah suatu yang asam ya, senyawa yang masuk kategori asam. Jadi ketika ditambah basa dia akan berubah menjadi suatu garam yang menghasilkan warna. Nah, senyawa flavonoid terdiri dari struktur aromatik tadi ya, yang ada dalam benzen yang terkonjugasi ya, saling berikatan, dan karena itu menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan spektrum tampak, atau kita sebut UV visible. Visible itu artinya tampak. Pada umumnya flavonoid terdapat dalam tumbuhan, yaitu terikat pada gula sebagai glikosida, dan aglikon flavonoid mungkin saja terdapat dalam satu tumbuhan dalam beberapa bentuk kombinasi glikosida. Nah, jadi flavonoid tadi bentuknya glikosida ya, karena biasanya dia berkaitan dengan senyawa gula ya. Karena alasan itu, dalam menganalisis flavonoid lebih baik memeriksa aglikon yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan yang telah dihidrolisis sebelum memperhatikan kerumitan glikosida yang mungkin terdapat dalam ekstrak asal. Oke, kenapa flavonoid itu bisa kita butuhkan? Apa sih manfaatnya? Ya, flavonoid juga sama sebagai antibakteri ya, karena dia merupakan senyawa polifenol, artinya punya gugus fenol yang poli yang banyak, maka banyak struktur fenolik yang berkhasiat sebagai antibakteri. Kalau kadar flavonoid itu ada 0,01-1%, maka dia bersifat bakteriostatik, artinya mampu menghambat pertumbuhan bakteri ya. Dan kalau kadarnya kita naikkan menjadi 1,6% dari flavonoid ini, maka dia sebagai bakterisid, artinya senyawa ataupun zat yang dapat menyebabkan koagulasi protein, terutama protein bakteri, dan menyebabkan kematian pada bakteri. Jadi kalau bakteriostatik itu adalah menghambat pertumbuhan ya, kalau kadar flavonoidnya 0,01-1%, tapi kalau kadar flavonoidnya itu dalam satu ekstrak Simplicia ada 1,6%, maka dia sebagai bakterisid ya, yaitu dapat langsung membunuh bakteri. Adanya senyawa flavonoid ditunjukkan dengan adanya bercak berfluoresensi pada sinar UV 366 nanometer ya. Flavonoid juga memberikan pemadaman fluoresensi dengan terlihat biru gelap di atas latar belakang fluoresensi hijau pada UV 254 nanometer. Dengan reaksi aluminium klorida, kalau tadi yang di tanin pakai ya, reaksinya adalah ferriklorid ya. Kalau yang di flavonoid dia pakai aluminium klorida, maka flavonoid tadi memberikan bercak warna kuning. Nah, kalau yang di tanin warnanya hijau kelabu ya. Kalau yang flavonoid warnanya warna kuning di bawah sinar ultraviolet 366 nanometer. Nah, kalau yang di tanin itu pada sinar UV visible ya, sinar tampak, maka dia berwarna hijau kelabu ya, karena ada ikatan kompleks yang terbentuk di sana. Kalau flavonoid pada banyak gelombang 366 nanometer ya, maka dia akan memberikan warna kuning ya. Semua flavonoid apabila diberikan uap amonia ya, kalau kita kasih dia uap amonia kita kasih dia uapnya saja ya, maka pada fase diam ya, pada silika gel dari kromatografi lapis tipis itu, maka dia akan memberikan warna yang dapat diamati dengan sinar ultraviolet 366 nanometer, yaitu warna kuning yang intensitasnya lebih kuat. Nah, ini penjelasan yang tadi. Jadi kalau flavonoid itu diberikan satu reagen atau reaksi ya, bisa itu amonia ataupun aluminium klorida, maka dia akan memberikan warna kuning ya. Nah, kenapa bisa berwarna yang tadi ya? Kalau flavonoid itu sebenarnya awalnya sudah memang bentuknya kekuningan, tapi intensitasnya tidak kuat. Kalau kita kasih ya dia satu reagen kalium hidroksida atau natrium hidroksida ya, atau amonium hidroksida, maka dia akan terjadi ikatan di sini ya, dengan melepaskan atom H,
lalu akan terbentuk suatu senyawa kinoid atau kinolon di mana kuningnya itu lebih pekat ya. Nah, itu menandakan bahwasanya ekstrak simplicia kita memang betul atau memang benar mengandung senyawa aktif ataupun metabolit sekunder flavonoid. Nah, ini ya seperti biasa ya, adanya bercak kuning kelabu ya di bawah sinar visible dan UV 366. Sedangkan kalau di 254 sama kayak di tanin, dia tidak bisa terdeteksi ya. Kalau yang di flavonoid ini, di flavonoid fase kira yang digunakan adalah etil asetat metanol dengan air dengan perbandingan 113,5 banding 10 volume per volume ya, cairan dalam cairan. Kalau fase diamnya sama menggunakan silika gel yang bisa berfluoresensi ya, memancarkan warna pada wajah gelombang 254 ya. Dengan deteksinya tadi apa? Uap amonia, warnanya menjadi kuning. Oke, flavonoid merupakan kelompok senyawa fenol yang punya kecenderungan untuk mengikat protein bakteri sehingga menghambat aktivitas enzim bakteri yang pada akhirnya mengganggu proses metabolisme. Nah, ini penjelasan tadi kenapa flavonoid bisa sebagai antibakteri. Oke, yang ketiga namanya adalah saponin. Yang pertama apa? Tanin. Yang kedua flavonoid. Yang ketiga adalah saponin. Pada hidrolisis saponin dihasilkan aglikon yang disebut sapogenin. Menurut struktur aglikon atau sapogenin, saponin dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada tipe steroid, ada tipe steroid, ada tipe triterpenoid ya. Jadi pada hidrolisis saponin yang menghasilkan suatu aglikon namanya sapogenin, itu saponin itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu tipe steroid dan tipe triterpenoid ya. Ini menurut bukunya Brotosisworo tahun 1979. Nah, senyawa saponin ini bersifat seperti sabun ya dan larut dalam air. Itu jadi berasal dari bahasa Latin juga ya, sapon gitu ya, yang sudah mungkin diserap dalam bahasa Indonesia namanya saponifikasi, reaksi penyabunan ya. Sehingga di dalam air senyawa yang mengandung saponin ini mudah sekali membentuk buih dan stabil dengan adanya penambahan asam, sehingga itu yang menandakan bahwasanya dia mengandung ataupun ekstrak suatu simplicia itu mengandung saponin atau tidak ya. Jadi dia ketika dikasih dengan air atau disimpan di dalam air, maka dia akan membentuk buih dan buihnya itu stabil, tidak mudah hilang dengan adanya penambahan asam ya. Karena sifatnya yang hemolitik, saponin sangat toksik terhadap hewan bila masuk langsung ke dalam darah. Sedangkan bila melalui pencernaan tidak beracun. Karena sifatnya itu, maka saponin berpotensi sebagai zat antibakteri ya. Saponin. Jadi karena dia sama seperti reaksi kerjanya juga ini ya, sama seperti sabun pada umumnya gitu ya. Jadi sabun itu kan dia mampu menghancurkan litik gitu ya, menghancurkan dari komponen-komponen penting yang ada di dalam suatu sel bakteri ataupun mikroba. Oke, bagaimana cara pendeteksiannya atau penidentifikasi dari saponin? Jadi kalau saponin itu mempunyai ciri khas yaitu berfluoresensinya. Jika dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer itu timbulnya warna hijau kebiruan. Nah, ingat kalau tanin itu hijau kelabu, kalau flavonoid itu warnanya kuning ataupun kuning kelabu ya. Sedangkan kalau saponin warnanya warna hijau kebiruan, bisa juga merah atau coklat kalau kita semprot dengan anisaldehid asam sulfat ya, kalau kita semprot dengan anisaldehid asam sulfat. Nah, ini strukturnya ya. Saponin itu mengandung senyawa gula dan bukan gula. Nah, kalau gulanya itu kan dia sifatnya polar, mudah larut dalam air. Tapi kalau yang bukan gulanya, dia non polar atau tidak mudah larut dalam air, tapi mudah larut dalam lemak. Nah, pada uji kromatografi lapis tipis untuk saponin menggunakan fase gerak kloroform metanol perbandingan 95/5 dengan menggunakan fase diam silika gel yang dapat berfluoresensi pada panjang lubang 254 nanometer. Hasil uji KLT dengan reaksi anisaldehid asam sulfat didapatkan bercak berwarna biru violet dan kuning kelabu pada daerah visible dan UV 366 nanometer, sedangkan pada daerah UV 254 bercak tidak terdeteksi.
Saponin merupakan zat yang dapat meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga menyebabkan hemolisis sel, pecahnya sel. Ya, sel bakteri bisa pecah kalau kita kasih saponin ya. Nah, ini sama seperti kita cuci tangan pakai sabun di masa pandemi ini ya, sehingga sabun itu sifatnya juga sama, mampu menghemolisis sel virus ya, sehingga virus itu akan pecah atau lisis ya. Nah, ini daftar pustakaannya. Kalau Harbon itu bukunya judulnya Metode Fitokimia, ada di lab, ada di perpus ya, sorry. Kemudian ada Brotosis Woro, nah ini nggak tahu nih ada di perpus atau belum ada ya, tentang obat hayati golongan hidroposit. Ada juga Robinson, kalau Robinson sepertinya masih ada ya, kandungan organik tumbuhan tinggi ya. Ini penerbit ITB dan sudah beberapa kali diterbitkan ya. Ada Wagner juga. Oke, ya sudah. Ya, nah untuk ya sudah selesai berarti ya. Ya, oke, tidak ada lagi. Nah, baik para mahasiswa, mungkin itu saja materinya. Ingat, dari kita sampai ke arah metabolisme dan metabolit sekunder dan metabolit primer ya. Nah, tolong kalian pelajari lagi. Kita akan coba untuk nanti mengerjakan soal-soal UAS ya. Soal UASnya mungkin Bapak akan bikin pilihan ganda sebanyak 80 ya, dari materi-materi yang pernah disampaikan. Untuk materi yang bacaan mungkin akan Bapak kirim setelah perkuliahan selesai ya. Tapi yang penting kalian terus saja belajar apa yang sudah Bapak sampaikan, insya Allah akan dikeluarkan di ujian akhir. Semoga sukses. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.